Putus jalur amunisi dan senjata KKB Papua, Jenderal Dudung wanti-wanti ke Yonif Tombak Sakti. Melansir dari surya.co.id, dalam rangka memutus pasokan amunisi dan senjata untuk KKB Papua, Kasat Jenderal Dudung memberikan anti-anti ke pasukan Yonif Tombak Sakti. Diketahui, Jenderal Dudung melakukan pemeriksaan kesiapan operasi Kriksiapops Batalion Infanteri Yonif 122 Tombak Sakti yang bermarkas di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam pemeriksaan ke batalion yang akan melaksanakan penugasan sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas di wilayah sektor utara Papua itu, Kasat memeriksa gelar pasukan maupun alat perlengkapan yang akan digunakan dalam penugasan. Kasat menyampaikan bahwa tugas operasi merupakan tugas mulia dan kepercayaan yang diberikan negara. Terkait dengan indikator keberhasilan tugas yang selama ini disampaikan kepada prajurit, yaitu mendapatkan menyita senjata dari pihak yang tak berwenang, Kasat menegaskan bahwa indikator tersebut harus dirubah. Justru kalian di perbatasan harus mampu menghalau berbagai kegiatan ilegal, seperti pasokan amunisi, senjata yang masuk, serta penyusupan bantuan dari luar dan peredaran narkoba, tegas Kasat. Didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ni. Rahma Dudung Abdurrahman, Kasat kembali menegaskan kepada seluruh personel yang akan melaksakan tugas di Papua, untuk meningkatkan kewaspadaan, meskipun nantinya bertugas di wilayah yang relatif aman. Kasat juga menekankan agar seluruh prajurit juga senantiasa membantu kesulitan masyarakat Papua. Lakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat, sebab banyak yang membutuhkan bantuan di sana. Laksanakan tugas kalian dengan baik, dan kalau ada anggota yang sakit, jangan ambil resiko, segera bawa ke rumah sakit. Sementara ibu-ibunya, doakan keselamatan suaminya, pesan Kasat kepada prajurit dan anggota Persit KCK yang hadir. Sebelumnya, akhirnya terjawab asal-usul senjata dan amunisi yang digunakan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Isu mengenai senjata ini mencuat setelah di media sosial ada foto-foto senjata canggih yang dipamerkan KKB Papua. Misalnya saja, M16A2 Assault Rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto 5, hingga Remington 870 tak shotgun. Ada juga Litgo L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia. Senjata api itulah yang menjadikan KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkisnya. Sempat berembus isu yang menyebut KKB Papua mendapat pasokan senjata dan amunisi dari pihak asing. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sekilas tentang KKB di Papua dan sumber senjata yang dimilikinya selama ini. Ex-Kapolri itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta Utara, Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023. Ia mengungkapkan itu terkait fakta tentang KKB Papua yang kerap beraksi. Dikatakannya, kelompok separatis teroris itu punya 4 sumber senjata. Senjata-senjata dari 4 sumber itu kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang. Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber senjata api tersebut, karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama 2 tahun lamanya. Ia lantas menyebutkan 4 sumber senjata api sebagaimana yang dimaksudkannya. Pertama, kata Tito Karnavian, senjata KKB Papua itu merupakan hasil rampasan dari prajurit TNI Polri yang lengah. Selain itu, ada juga oknum prajurit TNI Polri yang menjual amunisi. Saya pernah jadi Kapolda di sana. Setahu saya ada beberapa kasus seperti itu, tetapi tidak banyak, kata Tito. Berikutnya, lanjut dia, senjata api tersebut berasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon. Hal itu berdasarkan pengungkapan yang pernah ia lakukan selama bertugas di daerah bergolak tersebut. Dulu saya pernah tangkap dan tahu kalau senjata itu dari sisa konflik Ambon. Dulu kan ada konflik bersenjata di Ambon. Senjata itu masih disimpan dan setelah selesai konflik lalu dijual oleh yang berkonflik, kata Tito. Ketiga, lanjut Tito Karnavian, senjata api yang digunakan KKB Papua itu berasal dari Filipina Selatan.
Ia pun menyinggung kalau kasus tersebut belum lama ini diungkap oleh Polri. Dikatakannya, Filipina merupakan negara bebas senjata api. Bahkan di negara itu salah satu industri rumah tangganya adalah pembuatan senjata api. Dan, sumber senjata KKB Papua itu diperoleh dari Filipina Selatan. Senjata yang dihasilkan dari home industry tersebut cukup berkualitas dan hasilnya bagus. Mereka punya home industry banyak sekali, kualitasnya pun bagus. Itu ada yang masuk lewat jalur laut, ada juga yang melalui jalur udara. Kan ada pilot yang sudah ditangkap, ungkap Tito. Terakhir, lanjut Tito, adalah senjata tersebut masuk melalui jalur tikus lewat Papua Nugini. Akan tetapi penyelundupan melalui jalur ini relatif kecil. Kasusnya kecil sekali, dari jalan tikus yang ada di Papua Nugini. Tapi itu bukan dari negaranya, bukan dari negara Papua Nugini, tapi elemen-elemen orang tertentu, jelas Tito. Dari jalan tikus melalui Papua Nugini itulah ada senjata api yang berhasil dibawa masuk untuk KKB Papua. Sebelumnya, penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo meyakini KKB Papua tidak mendapatkan sokongan atau pasokan senjata dari luar negeri atau pihak asing. Saya kira tidak ada, kata Nikolaus kepada wartawan usai menghadiri pengukuhan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, melansir dari Antara. Nikolaus memiliki keyakinan itu karena menurutnya tidak mudah menyelundupkan senjata dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kita punya keamanan, pemerintahan, kan tidak sembarangan senjata ilegal masuk ke negara kita. Tidak sembarang barang-barang ilegal bisa masuk, pasti ada seleksi pengawasan yang baik, kata Nikolaus. Menurut dia, senjata yang digunakan KKB KST merupakan hasil rampasan dari TNI Polri. Itu hasil dari perampasan saja, senjata-senjata itu, hasil perampasan dari TNI, menembak TNI. Seperti itu, sebetulnya kekuatannya, mereka tidak ada, ujarnya. Untuk diketahui 6 kabupaten di Papua ditetapkan sebagai wilayah rawan atau zona merah KKB KST. 3 kabupaten yakni Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang masuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan.